Terus selanjutnya itu kita akan bahas mengenai kewajiban driver atau rider di ojek Pinisi. Yang pertama itu, yang paling utama dan paling penting di ojek Pinisi, semua rider atau driver itu wajib sholat ya. Jadi sholat 5 waktu itu kewajiban berojek Pinisi ya. Yang kedua, wajib punya atribut meliputi kayak jaket ojek Pinisi, baju kaos ojek Pinisi, ID card, stiker. Terus selanjutnya wajib berpakaian rapi, sopan santun, ramah dan amanah ya. Terus yang dimaksud itu contohnya kayak begini. Kalau pakai sepatu atau pakai sandal itu boleh juga pakai sandal. Cuma kalau pakai sandal harus pakai kaos, gitu ya, harus tertutupi jari-jari kakinya. Oke? Nah, begitu. Terus selanjutnya wajib promosi offline dan online. Begitu. Kalau offline itu yang waktu interview kemarin promosikan ke teman, keluarga, relasi atau orang-orang yang baru dikenal. Kalau online itu ya di IG, Facebook, YouTube dan sejenisnya, atau di status WA atau grup-grup WA gitu. Terus wajib juga ikut meeting online dan offline. Jadi pokoknya rutin tiap hari. Nah, ini juga. Nah, ini tiap hari wajib ikut meeting di kantor. Setiap hari. Itu di fleksibel Ji. Artinya kalau ada problem meeting ya Datang. iya. Terus absen juga itu wajib. Ada absen situ, absen manual. Datang saja tanda tangan di sini di depan. Ada juga. Nah itu. Ada juga absen online. Jadi di grup itu juga ada absen online. Isi juga namanya. Begitu dia. Oh, yang nanti ada. Iya. Terus pembahasan berikutnya itu mengenai fakta integritas. Nah, coba bacakan fakta integritas itu, coba baca. Dengan penuh kesadaran, saya berjanji melaksanakan seluruh tugas dan tanggung jawab saya selaku driver dan sangat siap menjalankan amanah yang diberikan dalam struktur organisasi di perusahaan ojek Pinisi. PT langsung. Iya, baca tuh. PT Ojek Pinisi Indonesia, serta dengan sepenuh hati menjaga nama baik ojek Pinisi. Oke, sip. Terus selanjutnya ini ada surat pernyataan. Surat pernyataan ini sebagai tanda di kami bahwa jika terjadi pelanggaran ke kita dan Muhammad Soleh, maka surat pernyataan ini menjadi pegangan bagi kami secara hukum. Kalau ada pelanggaran baik itu yang bersifat ringan, bersifat sedang ataupun sanksi berat, ini rujukannya kami, ini pegangannya kami ya. Bisa dibacakan? Iya. Yeah. Yang bertanda tangan di bawah ini. Jangan disebut langsung itu coba. Ini. Iya, isinya dengan ini. Dan ini saya menyatakan siap menjadi driver ojek Pinisi selama 6 bulan ke depan. Saya tidak boleh berhenti karena keinginan sendiri dan siap tidak bermain dua kaki. Selanjutnya saya siap ikut cari orderan atau pelanggan dari jam. Ya, lanjut saja, lanjut. Tidak usah baca itu ya. Dan jika kemudian hari saya berhenti sebelum waktu yang ditentukan dan ketahuan bermain dua kaki, maka saya siap membayar denda Rp500.000. Oke. Jika merusak nama baik ojek Pinisi, maka saya siap diberi sanksi sosial dan atau sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya tanda tangani penuh kesadaran tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Oke, sip.
Oke, selanjutnya coba minta tolong dibacakan jenis-jenis pelanggaran, coba. Jenis-jenis pelanggaran yang pertama, main dua kaki atau gabung atau bekerja di dua sistem ojek atau kurir yang sama. Oke, Yang kedua, lanjut. Oke. kurang disiplin waktu. Oke. Yang ketiga, sengaja mau merusak nama baik ojek pinisi atau berpura-pura gabung dengan niat yang kotor. Oke. Yang keempat, mengambil orderan yang bukan haknya. Oke. Yang kelima, tidak pernah ikut rapat atau pertemuan. Oke. Yang keenam, berlaku kasar ke customer. Oke. Yang ketujuh, ada indikasi perbuatan tercela baik perilaku pribadinya atau kepada driver. Oke. Yang kedelapan, menggunakan obat-obat terlarang, Oke. konsumsi yang diharamkan dalam agama. Oke. Yang kesembilan, tidak sopan pada saat mengendarai kendaraan. Oke. Yang ke-10, tidak pernah memakai atribut ojek pinisi atau jaket atau baju kaos atau card Oke. stiker. Oke. Yang ke-11, tidak pernah mempromosikan ojek pinisi baik online ataupun offline. Oke. Yang ke-12, berlaku kasar kepada sesama driver. Oke. Yang ke-13, tidak mau mengikuti arahan. Oke. Yang ke-14, tidak mau kerja tim. Oke, sip. Yang ke-15, membuat perusahaan di dalam perusahaan. Oke. Yang ke-16, sengaja menaikkan tarif tanpa koordinasi ke para manajemen atau tim atau drift. Oke. Yang ke-17, yang terakhir, dan hal-hal perbuatan atau perkara atau tingkah laku lainnya yang dapat merugikan nama baik ojek pinisi. Oke, sip. Jadi tapi pelanggaran yang berat itu salah satunya tuh main dua kaki. Ceritanya ada ke ojek pinisi main ke juga di komunitas lain. Itu enggak boleh, denda gitu. Main di ojek lain juga lah. Iya. Betul-betul denda Ki. Oke, selanjutnya coba bacakan macam-macam SP atau surat peringatan. Coba. Surat peringatan ada 3 macam, yaitu yang pertama, surat peringatan pertama yaitu peringatan ringan. Nah. Yang kedua, peringatan sedang. Yang ketiga, diberhentikan. Oke. Nah, SP1 itu di kita kalaupun ada SP1 itu tidak langsung SP1. Jadi ditegur dulu. Dan itu pun kadang berkali-kali tegur baru dibuatkan SP. Itu SP surat, memang ada surat. Ada surat. Iya. Surat peringatan. Dan itu disebut peringatan ringan. Tapi kalau berulang-ulang tidak pernah mau berubah, nah sudah dikasih peringatan sedang. Tetapi tetap ada namanya dinasihati, selalu dinasihati. Jadi memang orang-orang yang bandel memang baik itu dari segi promosi pelayanan ataupun karakternya dia. Kalau karakternya buruk ya sudah. Jadi kita di sini baik misalnya tuh banyaknya orderannya. Jadi kita di sini bukan persoalan banyaknya orderannya itu si driver itu atau rider itu bukan. Tapi kalau ada tingkah lakunya tercela atau memang karakternya tidak baik, ya sudah kasih SP. Nah itu palingan SP ini yang tadi saya sebut. Tapi kalau masih bandel-bandel terus itu ya SP3 diberhentikan. Tapi yang paling kena sanksi itu yang SP3 terus dikasih sanksi 500 itu yang tadi saya bilang. Kalau Main dia dua kaki. Kalau dia bergabung Bergabung di tempat lain juga. Ya, tapi kalau misalkan kan sebelum 6 bulan begitu dia tiba-tiba mau berhenti, apa ada juga dendanya gitu? Oh itu kembali lagi di owner ataupun dari bagaimana kebijakannya dia. Jadi mengenai aturan itu tergantung kebijakannya owner. Dan ini salah selama kita gabung di ojek pinisi terus tidak pernah macam-macam dari segi karakter baik orangnya salah aman. Tapi kalau yang memang kurang ajar ya tuh dapat juga. Di situ kuncinya. Ya itu aman ya masalah itu. Artinya aturan di ojek pinisi itu fleksibel. Ya, bukan tidak terlalu tegas tapi tidak tegang begitu. Oke Deng ya. Yang terakhir saya mau sampaikan bahwa di ojek pinisi itu kita punya struktur. Kita punya struktur organisasi. Mulai dari founder. Dari founder itu founder atau owner. Jadi beda owner, beda founder. Owner itu ya yang punya, terus founder itu yang dirikan. Jadi yang dirikan ojek pinisi itu yang dulu ada beberapa orang.
tapi ownernya cuma satu. Terus di bawah owner itu ya sudah ada beberapa divisi. Jadi beberapa tugas, ada bagian training atau administrasi, humas, peralatan dokumentasi, project plan, ada juga bagian keamanan. Nah, nanti juga ini kita dengan Sauli juga akan dikasih masuk di situ. Kira-kira suka di divisi mana? Kira-kira kita sukanya di mana? Nanti dikasih masuk di situ. Terus juga kalau bukan sebentar atau lusa besok atau lusa akan diperkenalkan Ki. Siapa-siapa koordinatornya di divisi ini. Hah? Akan diperkenalkan Ki semua. Nah, ini administrasi training humas, ini memang yang training. Ada memang divisi training, ada memang training kita. Kayak tadi itu dan topik, cuma dia lagi ini Jumat berbagi. Ada juga peralatan dokumentasi, project plan, keamanan, ada juga bagian keuangan. Kalau bagian keuangan itu Daeng Fatma, training itu Daeng Taufik, project plan itu Daeng Kama. Nah, ada juga divisi bagian ini pick up, mobil pick up. Ada juga yang punya tanggung jawab di situ. Ada juga di mobil ojek mobil. Ada juga mobil tak? Ada. Dengan Cak sama dengan Aswan di situ. Ada. Dari keamanan dengan Yoyo, ada semua. Jadi begitu Deng. Jadi nanti itu semua masing-masing juga punya tugasnya. Tapi nanti itu saya akan jelaskan itu berjalan begitu. Nah, selanjutnya itu Deng, ini namanya training sistemnya ojek finisi. Ada juga nanti kalau teman-teman dari Jumat berbagi, trainingnya kita training lapangan. Training lapangan itu kita sama sembarang, siapa-siapa yang punya orderan ikut sama dia bonceng Ki. Ya, begitu. Iya, ikut sama dengan dia boleh. Jadi kalau ada orderannya dengan dia, kita ikut sama dia. Kita akan lihat itu caranya orang, bagaimana cara melayani, ketemu sama customer, apa yang disampaikan. Jadi begitu ya. Oke, cukup sekian dulu untuk training hari ini, insyaallah. Untuk kedepannya juga itu tetap ada pelatihan. Ada pelatihan. Oh, ini juga mengenai tarif ada di depan situ. Nanti copy paste atau nanti dikasih tahu sama dengan dia. Jadi area dalam kota 5.000. Tapi ada luar kota beberapa lokasi itu kita harus save di depan. Itu panduan tak, karena tidak selamanya kita mau ditemani sama misalnya dengan kita akan mandiri. Nanti kita chat bukan apanya, pas tidak ada yang balas chatnya kita bertanya di grup, panduannya kita saya lihat di itu di situ. Terus untuk karena kita orang baru di Bulukumba belum terlalu tahu jalan, manfaatkan itu map, Google Map. Itulah uniknya di ojek finisi, karena kita tidak pernah melihat orang dari segi pengalaman atau bagaimananya orang. Justru kita memang kuncinya di ojek finisi kalau mau gabung, mau tidak untuk cari uang yang halal, itu saja. Persoalan pengalaman, persoalan tahu jalan itu insya Allah kita bismillah. Karena kita di ojek finisi itu sistem gotong royong, kita akan bantu dengan Muhammad Soleh untuk pokoknya kalau ada yang tidak ditahu sisa hubungi para denta, sisa begitu saja. Karena sudah ada pengalaman, ada teman, ada denta namanya Dengerli, orang Bandung, dia betul-betul tidak tahu Bulukumba, tapi itu dikasih penekanan bahwa insya Allah mau cari uang halal 2-3 hari main, alhamdulillah tidak pernah di bawah 100.000 penghasilannya. Dia paling rendah 160 ribuan sampai 200-an per hari. Itu bayangkan. Karena memang kemauannya memang mau cari uang, memang dia mau cari uang, tapi tidak lupa kita dengan agama tak dan adat tak. Itu kita di ojek finisi begitu gambarannya. Oke deh, cukup sekian dulu ya. Oke, makasih.